Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, malam hari ini saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bisa menghadiri majelis ilmu kajian rutin di Masjid Al-Murabbi ini. Mudah-mudahan majelis ilmu kita malam hari ini diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan duduknya kita di sini saat ini dicatat sebagai amal soleh yang akan memberatkan timbangan amal kebaikan kita di akhirat nanti. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Hadirin sekalian, malam hari ini pertemuan yang pertama untuk saya dalam kajian rutin ke depannya, kajian sirah. Tapi kita akan bahas kenapa kemudian kita penting mengkaji biografi para sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karena tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul kecuali Allah menjadikan baginya sahabat-sahabat yang beriman kepadanya, yang mendampinginya dan membela risalahnya. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan sahabat-sahabat kepada Nabi Musa dan Nabi Isa yang beriman, ya, menyertai dan membela mereka, dan itu banyak dikisahkan dalam Al-Quran, ya, banyak dibahas dalam Al-Quran. Demikian dengan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah memilihkan untuknya sahabat-sahabat yang beriman kepada risalah yang beliau bawa, setiap mendampinginya, senantiasa taat kepada beliau, membela dan berjuang bersamanya, bahkan berkorban jiwa dan harta untuknya. Maka beberapa ayat Al-Quran menegaskan tentang kemuliaan, keutamaan para sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah ungkapan, hadirin sekalian, ini kalimat-kalimat yang luar biasa, Pak, dari seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau menyampaikan tentang kemuliaan, keutamaan, kedudukan para sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Innallaha nadhara fi qulubil ibad fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khaira qulubil ibad. Allahu akbar. Sesungguhnya Allah memperhatikan hati hamba-hambanya, Pak. Maka Allah mendapati hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hati yang terbaik. Fastafahu li nafsi, maka Allah memilih
ya untuk dirinya. Allah memilih ya beliau untuk menyampaikan risalahnya. Fa ba'atsahu bi risalati. Maka Allah utus Rasulullah dengan risalahnya. Kemudian tsumma nazara fi qulubil ibad ba'da qalbi Muhammadin. Kemudian Allah melihat hati hamba-hamba setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa wajada qalba ashabihi khairal qulubil ibad. Maka Allah mendapati hati para sahabat Nabi itu sebaik-baik hati manusia setelah Rasulullah. Faja'alahum wuzara'a nabiyyi. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka sebagai pendukung-pendukung nabinya. Yuqatiluna ala dinih, di mana mereka berjihad berperang di atas agamanya. Famara'al muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasan. Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin para sahabat, maka ia baik di sisi Allah. Wa mara'au sayyi'an fahuwa indallah sayyi'un. Dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin oleh para sahabat itu, maka ia buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini ungkapan yang luar biasa, Pak. Menunjukkan tentang kemuliaan kedudukan para sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita mengkaji biografi mereka. Kenapa? Karena saat ini di negeri ini, bahkan di beberapa negeri, muncul satu kelompok yang ngakunya Islam, tetapi mereka mencaci maki, mencela para sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyampaikan bahwasanya para sahabat itu munafik, para sahabat Nabi itu murtad sepeninggal Nabi. Nah, ini menyebar saat ini. Dan muslimin yang awam, yang tidak faham, tatkala mereka mendengar pernyataan seperti itu, mereka begitu mudah mempercayainya, Pak. Dari mana kita tahu? Kita bisa tahu dari tulisan-tulisan mereka yang saat ini menyebar, buku-buku mereka yang dijual sekarang dengan bebas, bahkan majelis-majelis mereka dan perayaan-perayaan mereka, bahkan bisa kita akses di internet, di YouTube. Bagaimana mereka begitu beraninya mencaci maki, mencela para sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus meluruskan ya penyimpangan, distorsi terhadap para sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena banyak ayat Al-Qur'an yang menceritakan, menegaskan tentang kemuliaan para sahabat Nabi. Saya akan sampaikan di antaranya. Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah ayat 100 itu Allah menegaskan tentang kemuliaan mereka. Faqala ta'ala was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa a'adda lahum jannat tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Wasabiqunal awwalun, orang-orang yang terdahulu, lagi yang pertama-tama masuk Islam, minal muhajirin wal ansor, dari golongan muhajirin dan ansor. Siapa mereka? Ya para sahabat. Minal muhajirin wal ansor walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang
yang mengikuti mereka dengan baik. Orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Radhiyallahu anhum, maka Allah ridho kepada mereka, waradu anhu, dan mereka pun ridho kepada Allah. Wa a'adda lahum jannat, dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga, tahtahal anhar, yang mengalir sungai-sungai di dalamnya, khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Zalikal fawzul azim, itulah kemenangan yang benar, yang besar, yang agung. Allahu akbar. Bayangkan, ini ayat Quran turun menegaskan tentang kemuliaan para sahabat Nabi. Maka kita harus mengenal siapa itu sahabat Nabi. Ya. Apa yang dimaksud dengan sahabat Nabi? Jangan sampai salah memahami. Jangan sampai ada keluar lagi dari lisan ada sahabat Nabi yang munafik, yang murtad. Ya kalau munafik jangan dikatakan sahabat. Kalau murtad jangan dikatakan sahabat. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dari masa ke masa mereka menyampaikan tentang siapa itu sahabat Nabi. Mereka menyebutkan para sahabat Nabi itu man laqiyan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang berjumpa dengan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, mu'minan bihi, beriman kepada Nabi, wa mata ala dzalik, dan meninggal mati di atas iman. Ini penting sekali kita mengenal kaidah ini. Jadi para sahabat Nabi itu man laqiyan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dzalik. Jadi orang yang berjumpa dengan Nabi, Pak, berjumpa, maka nanti mereka yang hidup sezaman dengan Nabi tapi tidak berjumpa dengan Nabi, tidak melihat dengan Nabi, tidak dikatakan sahabat. Siapa di antaranya? Seperti An-Najasyi, mu'minan bihi, beriman kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sezaman, tetapi belum sempat bertemu dengan Nabi, maka para ulama tidak memasukkan An-Najasyi itu sebagai sahabat. Atau sebaliknya, ada orang yang bertemu dengan Nabi setiap hari, berjumpa dengan Nabi, tapi dia memusuhi Nabi, membenci Nabi, dan mati di atas kufur, tidak dikatakan sahabat. Seperti Abu Lahab, itu paman beliau sendiri, Abu Jahal dan lain-lain. Atau bertemu dengan Nabi, beriman kepada Nabi awalnya tapi matinya tidak membawa iman, murtad. Itu ada yang murtad, bukan sahabat. Atau bertemu dengan Nabi, lisannya ngaku beriman tapi hatinya membenci, itulah munafik. Maka Abdullah bin Ubay bin Salul tidak dikatakan sahabat Nabi. Kenapa? Karena Ibnu Salul lisannya menyampaikan keimanan tetapi hatinya memendam kebencian kepada muslimin, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak dikatakan sahabat. Nah, ini penting kita pahami, ikhwan fillah, agar kita bisa mengenal ketika ada propaganda dari kelompok-kelompok tertentu yang mengakunya Islam tapi mereka menyerang para sahabat Nabi, yang puncaknya mereka mengkafirkan Abu Bakar, mengkafirkan Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhuma, bahkan menyebutkan ummahatul mukminin sebagian seperti Aisyah, Hafsah dengan perkataan yang keji sekali. Na'udzubillah
min syarri haula. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan mereka. Nah, kita harus belajar mengenal, karena Quran menceritakan, membahas kemuliaan mereka. Kemudian ketika Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada peristiwa Hudaybiyah, ya, Sulhul Hudaybiyah itu, untuk berunding dengan kaum musyrikin Quraisy di kota Mekah, maka tersebar berita qutila Utsman. Utsman dibunuh. Utsman terbunuh. Nah, maka untuk mengetahui sejauh mana loyalitas para sahabat Rasulullah, maka beliau meminta mereka untuk berbaiat, berkomitmen, berjanji setia kepadanya. Maka mereka pun berbaiat kepada beliau di bawah sebuah pohon, yang peristiwa ini kemudian hari dikenal dengan peristiwa Baiatur Ridwan. Ya, kala itu Pak, sahabat Nabi berjumlah 1.400 yang ikut pada Hudaybiyah ini, dan tidak ada seorang pun yang tertinggal kecuali Al-Jad ibn Qais, seorang munafik. Disebut Al-Jad ibn Qais, tidak disebut sahabat, dia munafik padahal ikut. Allah abadikan di dalam Al-Quran surat Al-Fath ayat 18. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayi'unaka tahta syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Allahu akbar. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin, sungguh Allah benar-benar telah ridho kepada orang-orang mukmin. Allah berfirman seperti itu. Sungguh Allah benar-benar ridho kepada mukminin. Siapa mereka? Kita belum ada, betul. Kita belum ada waktu itu. Idh yubayi'unaka tahta syajarah. Ketika mereka berjanji setia kepada engkau wahai Muhammad di bawah pohon. Fa'alima ma fi qulubihim, maka Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka. Allah tahu, Pak. Allah tahu hati mereka. Fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala sakinata 'alaihim, maka Allah turunkan ketenangan kepada mereka. Wa athabahum fathan qariba, dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat waktunya. Yang dimaksud di sini Futuh Mekah. Allahu akbar. Hadirin sekalian, ini para sahabat yang dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala di banyak ayat, Pak. Nah, saat ini kita menyaksikan begitu mudahnya lisan-lisan kotor sebagian kelompok mencaci maki, menyampaikan Abu Bakar itu togut, Utsman itu togut, padahal orang Quraisy. Ini yang membuat kita sakit. Ya, ini yang membuat kita sakit, Pak. Kita nggak bisa terima, Pak. Dari kecil kita diajarkan cinta kepada para sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba muncul satu kelompok. Maka penting kita meluruskan pemahaman yang keliru ini, akidah yang menyimpang ini. Terakhir, saya akan sampaikan juga bagaimana kemudian ketika Allah menyampaikan mereka di Al-Quran di surat Ali Imran ayat yang ke-110, kuntum khairu ummatin, kalian ada umat yang terbaik, ukhrijat linnas, yang dikeluarkan untuk manusia, ta'muruna bil ma'ruf, menyuruh kepada yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari yang munkar, wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Disebut kuntum khairu ummah, kalian sebaik-baik umat. Siapa mereka? Para sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, khairu ummah itu.
Dan masih banyak lagi pujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada para sahabatnya. Bahkan ada satu nama ya yang disebut dalam Quran. Ini menunjukkan kemuliaan mereka, Pak. Allahu Akbar. Ya. Nah, kemudian di beberapa hadis yang sahih, Nabi yang mulia menyebutkan, di antaranya hadis yang dikeluarkan Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, beliau bersabda, khairun nas qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik umat adalah generasiku. Sebaik-baik manusia itu generasiku. Siapa mereka? Para sahabat. Khairun nas qarni. Sebaik-baik manusia itu generasiku. Wa fi riwayatin khairul qurun. Sebaik-baik generasi itu generasiku. Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian generasi berikutnya setelah sahabat. Siapa mereka? Tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian generasi berikutnya tabi'ut tabi'in. Ini dipuji oleh Rasulullah sebagai khairul qurun, yang kita diperintahkan untuk menjadikan mereka sebagai qudwah, sebagai uswah. Ini penting sekali, Pak. Jadi membaca, mengkaji biografi mereka itu akan mendatangkan banyak kebaikan. Mempelajari biografi mereka akan mendatangkan banyak manfaat. Maka kita tidak aneh ketika saat ini muncul kelompok yang mencaci maki para sahabat Nabi. Kita enggak aneh. Jauh-jauh hari Nabi sudah mengingatkan kepada kita agar jangan kita terpancing untuk mencaci maki para sahabatnya. Nabi sudah menyebutkan hal ini, Pak. Nah, sekarang kita melihat langsung, membaca tulisan, mendengar. Nabi yang mulia menyebutkan dalam sebuah hadis yang sahih yang dikeluarkan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, beliau bersabda, la tasubbu ashabi. La tasubbu ashabi. Dua kali Nabi menyebutkan, janganlah kalian mencaci maki para sahabatku. Janganlah kalian mencaci maki para sahabatku. Fawalladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, dalam genggamannya, lau anna ahadakum, ya, seandainya salah seorang dari kalian anfaqa mithla uhudin zahaban, menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, ma adraka mudda ahadihim wala nasifahu, niscaya tidak akan dapat mencapai pahala sedekah gandum sebanyak 1 mud, 2 telapak tangan itu, salah seorang dari mereka, bahkan tidak pula setengahnya. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ini. Ternyata sekarang kita melihat benar. Nabi menyampaikan, jangan kau caci para sahabatku. Sekarang ada kelompok yang mencaci maki sahabat. Ya, Pak, ya. Ini ujian buat kita. Apa kita diam saja atau kita luruskan, kita sampaikan kebenaran? Seperti itu. Hadirin sekalian, Nabi bersabda, la yuhibbuhum illa mu'min. Tidaklah mereka mencintai para sahabat itu, orang-orang Ansor, illa mu'min, ya, kecuali orang mukmin. Wala yubghiduhum illa munafiq, dan tidak membenci mereka kecuali orang munafik. Man ahabbahum ahabbahullah, wa man abghadahum abghadahullah. Maka siapa yang mencintai mereka, Allah akan mencintainya, dan siapa yang membenci sahabat, Allah akan membencinya. Ini hadis yang sahih yang dikeluarkan Imam Muslim. Ya Allah, itu, Pak, kemuliaan
kedudukan para sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang kita diperintahkan untuk beruswah kepada mereka. Hadirin sekalian, berbicara tentang kenapa kita penting membahas kisah mereka. Jadi dalam Al-Quran itu disebutkan bahwasannya kisah itu bukan dongeng, Pak, ya. Dongeng itu di Quran disebutnya apa? Asatir, usturah, asatir. Ketika Al-Quran bertutur tentang kisah umat terdahulu, baik kisah para nabi dari mulai Adam sampai dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau kisah umat-umat terdahulu, ya Pak ya, umat-umat terdahulu, kaum Samud, kaum Ad, itu semuanya benar-benar terjadi, bukan dongeng. Tahu dongeng? Si kancil dan petani, itu dongeng namanya. Di kita ada kedongeng sih, namanya si kancil dan petani, itu dongeng namanya. Betul tidak? Masa ada petani, ada kancil nyuri ketimun berkelahi sama petani, itu gimana ceritanya gitu. Makanya karena yang dibacakan kepada anak-anak kita sebelum tidur itu kisah kancil nyolong timun dikejar petani, jangan aneh, banyak para koruptor sekarang di kita. Betul tidak? Oh iya, karena itu nempel itu. Rupanya dongeng sebelum tidurnya itu Pak, itu dongeng apa? Si kancil nyolong timun benak, makanya banyak para pencuri negeri ini ya. Nah, salah yang dibacakannya sih. Coba kalau kita sampaikan kisah para sahabat Nabi, sebagaimana dahulu Sultan Murad, seorang amir, pemimpin muslimin yang soleh dari kekhilafahan Utsmani di Turki itu, ketika beliau menginginkan bisa mewujudkan bisyarah nubuwah, ya, bisyarah nubuwah bahwasannya Konstantinopel itu akan ditaklukkan, Nabi menyebutkan la tuftahannal Konstantiniyatu fala ni'mal amir amiruha wala ni'mal jaisu dzalikal jais. Sungguh Konstantinopel itu benar-benar akan ditaklukkan, akan dibuka oleh muslimin. Fala ni'mal amir amiruha, maka sebaik-baik amir pemimpinnya, ya pemimpinnya itu. Wala ni'mal jais dzalikal jais, dan sebaik-baik pasukan-pasukannya. Nah, ini yang memotivasi Sultan Murad, padahal Pak, beliau waktu itu ya jauh dari zaman Nabi, 8 abad kemudian. Maka Sultan Murad kemudian mendidik anaknya dan melakukan perubahan kepada masyarakatnya. Maka diganti kurikulumnya itu Pak, didekatkan dengan Al-Quran, dan ilmu yang disandingkan dengan Quran itu apa? Sirah. Kenapa? Ini luar biasa Pak. Ya, maka dahulu Ali ibn Husain ibn Ali, cucunya Ali bin Abi Thalib, beliau menyampaikan beberapa kalimat. Kunna nu'allam maghaziyan Nabi sallallahu alaihi wasallam kama nu'allam as-surah minal Qur'an. Kami dahulu diajari peperangan Nabi, ya sirah nabawiyah, kama nu'allam as-surah minal Qur'an, sebagaimana kami diajari surat Al-Qur'an. Bayangkan posisinya itu. Ya, diajarkan Quran, diajarkan sirah, sama porsinya. Tahu kenapa?
Karena dengan mengkaji Al-Quran, ya, mengkaji sirah, kita akan paham bagaimana Quran diterapkan. Oh, seperti ini ya manhaj berinteraksi dengan Quran gitu. Jelas Pak. Kita akan tahu penyimpangan umat saat ini ketika kita mengkaji sirah dengan dalam Pak. Kita tahu ya. Nah, maka Sultan Murad mengajarkan itu, sehingga beliau datangkan seorang Syekh Aksyamsuddin yang khusus ya mengajari anaknya Muhammad As-Tsani, yang kemudian dikenal dengan Muhammad Al-Fatih. Nah, diantaranya apa Pak? Muhammad As-Tsani, Muhammad Al-Fatih, kemana-mana dia bawa buku sirah. Dia baca biografi Rasulullah, dia baca biografinya Umar bin Khattab, dia baca biografinya Khalid bin Walid, dia baca biografinya Umar bin Abdul Aziz, dia baca biografinya Salahuddin Al-Ayyubi, pendahulunya, seniornya, pendahulunya. Itu yang kemudian tertanam dalam diri Muhammad As-Tsani, dan itu yang memberikan inspirasi sehingga beliau berjuang melayakkan diri untuk dipilih oleh Allah menaklukkan Konstantinopel. Izin Allah. Karena memang layak, maka Sultan Muhammad Al-Fatih berhasil menaklukkan Konstantinopel. Maka sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam terbukti 8 abad setelah beliau wafat. Masya Allah. Ini dampaknya. Coba kalau anak-anak kita lihat, perhatikan, kalau yang ditontonnya Tom and Jerry gitu, Spiderman, Batman, apalagi Superman, itu kisah bohong semua itu. Kalau kita ajarkan, kita kenalkan Muhammad Al-Fatih, lebih dahsyat daripada Spiderman itu. Dan itu nyata, bukan bohong Pak. Itu nyata, itu asli. Coba kaji bagaimana kehebatan seorang Khalid ibn Walid, seorang jenderal, komandan perang, setiap perang menang. Coba kenalkan kepada putra-putri kita, oh akan dampaknya luar biasa. Kenapa? Karena ada kecenderungan manusia itu apa Pak? Senang mencontoh, betul tidak? Senang mencontoh. Itu salah satu fitrah manusia, senang meniru. Maka hati-hati, kalau kita tidak mengenalkan manusia-manusia mulia, maka generasi kita akan mencontoh orang yang salah. Ayo, kenapa di jalan-jalan, kalau kita lihat di kota Bandung ini ada anak-anak yang rambutnya tahiyat sini Pak, rambutnya tahiyat ke sini. Rambut tahiyat jadi tidak tahiyat. Rambutnya tahiyat, pakai jaket kulit, betul, bolong-bolong, ada paku payung di sininya yang udah berkarat, ditato Pak. Masih muda gagah, gambar naga, sudah tua jadi cicak gitu ya. Oh gaya itu, celana bolong-bolong jalan. Kalau banyakan dia berani. Kalau jalan banyakan itu ke atas rambutnya. Kalau sendiri mau lapis ke sini. Tahu kenapa? Itu budak pang. Ya. Karena yang ada dalam benak mereka yaitu, dikiranya yang mulia itu yaitu, ngikutin Pak. Betul, ngikutin. Maka kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah itu ada uswah yang baik agar kita mencontoh beliau gitu. Ya. Jangan salah mencontoh. Nah, jadi kita sangat penting membahas tentang para sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, di dalam Al-Quran, kalau kita mengkaji, sepertiga isi Al-Quran itu kisah, sejarah. Bapak baca Al-Quran, yang pertama dibaca apa? Surat Al-Fatihah. Sudah ada di sana memuat kisah tentang Yahudi dan Nasrani.
Baca lagi Al-Baqarah, kisah itu. Iya, bagaimana Allah ceritakan tentang penciptaan Adam. Betul. Kisah Bani Israel. Jelas sekali. Di surat Ali Imran kisah. Bahkan beberapa surat diberikan nama dengan nama para nabi. Betul. Surat Hud, Yunus, Yusuf, Muhammad, Nuh, Ibrahim. Enggak cuma itu, orang-orang soleh terdahulu pun disebutkan. Seperti siapa? Luqman, Ali Imran, dan lain-lain. Jadi sepertiga metode konsep untuk mendidik manusia, untuk melakukan sebuah perubahan lewat kisah. Nah, itu yang hilang. Sebenarnya cukup ya, sepertiga Quran itu isinya kisah sejarah, itu cukup menunjukkan pentingnya kita mengkaji kisah yang benar, kisah-kisah sahabat, kisah para nabi. Sepertiga Quran, Pak. Bukan begitu hudan, betul. Para sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah generasi yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, dan sangat jelas loyalitasnya. Al-wala wal bara dalam diri mereka sangat jelas sekali, Pak. Nanti kita akan bahas ke depan bagaimana kemudian mereka itu kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kecintaannya kepada Rasulullah, dan kecintaannya kepada jihad tidak terkalahkan oleh kecintaan kepada harta, kepada keluarga, dan lain-lain. Saya berikan contoh. Ketika Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya perang Badar. Perang Badar ma'ruf, Pak. Perang yang terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Muslimin itu hanya berjumlah 313. Orang-orang musyrikin 1000 orang. Muslimin hanya membawa 2 kuda, 70 unta, dalam kondisi tidak siap untuk berperang. Bukan untuk berperang, tetapi musyrikin Mekah 1000 orang, 100 kuda, dan unta yang sangat banyak sekali, dan perisai itu 600. Memang mereka siap perang besar. Tetapi karena keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kemenangan. 313 melawan 1000. Yang menang siapa? Muslimin. Kenapa? Karena mereka layak ditolong Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antaranya dalam perang Badar ada kisah-kisah yang ditulis dengan tinta emas oleh sejarah agar kita belajar kepada mereka. Di sanalah bagaimana para sahabat membuktikan, Pak, kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasul. Maka perang itu disebut dengan Yaumul Furqan, hari pemisah. Pemisah antara ahlul haq dan ahlul batil. Pemisah antara ahlul tauhid dan kesyirikan. Pemisah antara ahlul iman dan ahlul kufur. Maka nanti kita akan mendapati bagaimana Umar bin Khattab karena kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, dia membunuh pamannya sendiri. Membunuh pamannya sendiri. Saudara, adik kakak, ya, kemudian juga bapak dengan anak berperang. Kenapa? Karena loyalitas mereka kepada
Allah dan Rasulnya. Bahkan di perang Uhud, di perang Uhud itu ada kisah sahabat yang menarik yang bernama Hanzalah ibnu Amir. Ini seorang sahabat yang terbunuh di perang Uhud. Hanzalah, dia terbunuh ketika baru pengantin baru, Pak. Ketika malam pertama pengantin baru, datang seruan jihad kepada muslimin. Maka sahabat berangkat ke medan jihad, termasuk Hanzalah ibnu Amir radhiyallahu taala anhu yang dikenal dengan Ghuslul Malaikah, manusia yang dimandikan malaikat. Kenapa? Karena Hanzalah terbunuh. Dia tinggalkan istrinya. Bayangkan, kalau kita gimana? Baru nikah, malam pertama gimana tuh? Apalagi musim hujan gitu ya. Sahabat tidak. Hanzalah itu baru akad siangnya, Pak. Akad nikah itu malamnya, malam pertama ketika datang panggilan untuk berjihad, ditinggalkan istrinya, dia ambil pedang, dia berkuda, bergabung dengan muslimin, berperang melawan musyrikin dan terbunuh. Bayangkan, ini para sahabat cinta kepada Allah, kepada Rasul, kepada jihad. Nah, itu yang disebutkan oleh Nabi yang mulia, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Barang siapa yang 3 hal ini ada dalam dirinya, maka dia akan merasakan manis dan lezatnya keimanan. Allahu Akbar. Di antaranya apa? Allahu wa rasuluhu ya ahabbu ilaihim mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari selain keduanya. Tadi buktinya, istrinya saja ditinggalkan itu karena cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, dan cinta kepada jihad. Itu sahabat. Sampai kemudian ada seorang yang bernama Abdullah ibn Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah anaknya pemimpin munafik. Abdullah putranya Abdullah bin Ubay bin Salul. Bapaknya Raisul Munafikin, tapi anaknya beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ketika perang terjadi, Pak, sahabat Abdullah datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, katanya, izinkan aku penggal leher bapakku. Bayangkan, Allahu Akbar. Kata Nabi, loh, kenapa, ada apa? Ya Rasulullah, ternyata bapakku munafik ya Rasulullah. Iya, Rais munafikin. Ya Rasulullah, kalau bapakku dibunuh oleh sahabat engkau yang lain, aku khawatir dendam kepada sahabat itu. Ya wajar, orang tuanya kan. Ya Rasulullah, izinkan biar aku yang memenggal lehernya. Itu anak kepada bapak. Apa kata Nabi? Allah mengetahui keimananmu, jangan kau lakukan itu karena akan banyak madaratnya. Tapi ini membuktikan betapa cintanya ya para sahabat kepada Allah, kepada Rasul. Memang begitu orang beriman. Ya, bahwasanya yang membuat mereka loyal dan dari siapa mereka berlepas diri, al-bara', itu karena keimanan kepada Allah. Seperti itu. Itulah sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan masih banyak nanti ya kisah-kisah seperti ini. Juga sahabat Nabi itu, Pak, orang-orang yang sangat cinta dengan sunnah Rasulullah. Amal-amal Nabi itu dilakukan oleh para sahabat. Ada seorang sahabat yang bernama Abdullah ibnu Umar. Ibnu Umar, siapa itu? Putranya Umar bin Khattab. Ibnu Umar. Ibnu Umar ini, Pak, saking cintanya kepada sunnah Nabi, apapun yang Nabi lakukan diikuti.
diikuti. Termasuk suatu hari dia naik unta. Dia hendak berjalan bersafar dari Madinah ke Mekah. Ada orang yang menceritakan, karena Ibnu Umar berhenti di sebuah tempat, sholat 2 rakaat, naik lagi. Kata sahabat yang lain, ya Ibnu Umar, wa Ibnu Umar, kenapa engkau berhenti di sini? Apa kata beliau? Karena aku dahulu teringat, aku pernah dalam satu safar bersama Rasulullah. Waktu itu Nabi berhenti di sini nih, dan dia sholat, aku ingin seperti Rasulullah. Masya Allah. Bahkan ketika beliau naik unta di Madinah ini, di Madinah Pak, sahabat yang lain kaget melihat ulah Ibnu Umar. Dia naik unta Pak, kemudian pas mau turun, muter dulu untanya. Untanya muter sampai mencari tempat yang tepat, baru diam di sana, turun, baru turun Ibnu Umar. Kata sahabat, loh kenapa engkau putar untamu itu? Kenapa tidak langsung turun? Karena aku teringat dahulu, aku masih ingat Nabi yang mulia dengan untanya nih, dengan untanya di sini, diamnya di sini gitu. Bayangkan, sampai sahabat ingin telapak untanya saja, ingin tepat tinggal diam berhenti di mana untanya Nabi berhenti. Bayangkan, ini kecintaan para sahabat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemuliaan itu, kemenangan itu ada di dalam pengamalan sunnah-sunnahnya, kan begitu. Nah itu semua kita akan dapat di dalam kisah para sahabat Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka penting kita membahas biografi kehidupan orang-orang terbaik yang disebut dengan khairul qurun, sebaik-baik generasi. Nah, kita akan mendapati bagaimana kemudian Nabi dengan lisannya Pak menyebutkan ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Bayangkan, berarti nggak main-main kita mengkaji kehidupan para sahabat, tapi kita sedang meniti jalan menuju surga. Nabi menyebutkan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, dan 10 sahabat yang disebut oleh Nabi. Kata Nabi, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, disebutkan. Di hadis yang lain Nabi menyebutkan, ya, istaqatil jannah ila salasin. Surga itu merindukan 3 orang. Gak main-main Pak. Surga merindukan 3 orang. Berarti ini orang yang luar biasa. Yang pertama Salman Al-Farisi, yang kedua Ammar bin Yasir, yang ketiga Ali bin Abi Thalib. Wa fi riwayatin dengan Bilal bin Rabah. Jadi membaca biografi mereka itu Pak, kita akan mendapatkan pelajaran banyak. Karena setiap yang mereka kerjakan itu akan menghantarkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah sahabat Nabi yang mulia, ya, radhiyallahu taala anhum. Maka penting kita mengenal kemuliaan para sahabat Nabi. Termasuk di dalamnya nanti para sahabiyah, Bu ya. Bukan cuma sahabat tapi para sahabiyah. Kita kenali kemuliaan Khadijah, kita kenali kemuliaan Aisyah, kita kenali kemuliaan Ummu Habibah dan lain-lain para sahabat sahabiyah juga. Kita akan kaji dengan detail. Hadirin sekalian, ini baru mukadimah Pak ya, pengantar mengkaji sirah sahabat. Bahwasannya ini satu hal yang penting sekali untuk kita kaji, karena memang saat ini banyak muslimin yang tidak mengenal sosok sahabat-sahabat Nabi yang mulia, padahal Allah memuji mereka di Al-Quran. Ya, belum juga masalah terbesar sekarang ini banyaknya kelompok, kan ada kelompok yang datang ke negeri ini yang mencaci maki para sahabat. Sisi lain umat Islam gak kenal sahabat Nabi dengan benar, sirah dengan benar. Sisi lain diserang, memutarbalikkan fakta tentang sahabat, sehingga tidak sedikit muslimin setelah mendengar, membaca tulisan mereka menjadi benci kepada para sahabat. Na'udzubillahi minasyarri haula. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan mereka. Allah a'lam bishawab. Ini pertemuan pertama, mudah-mudahan menjadi ilmu dan pencerahan. Kembali saya buka, kalau ada yang berdialog mau bertanya silakan.
Saya beri kesempatan 1-2 penanya, silakan. Ada? Silakan Pak. Bagus Pak. Baik, kita akan mengkaji. Ada kitab yang bagus, judulnya Ashab Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kitab aslinya Bu ya, tebal sekali. Ini Ashab Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini karangan Syekh Abu Ammar Mahmud Al-Misri. Bagus sekali ini. Ini lengkap dengan hikmahnya, pelajarannya. Ya karena mengkaji sejarah harus sampai kepada bisa mengambil esensinya, kan begitu ya. Tidak cuma pembahasan peristiwa dan tahun saya, tidak. Kita menggali esensinya. Kenapa? Karena memang Quran seperti itu menyebutkan, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguh pada kisah-kisah mereka itu ada ibrah bagi mereka yang mau berpikir. Kenapa ibrah? Ibrah itu asal katanya ain ba'ra, jembatan penghubung Pak. Jadi belajar kisah itu bukan seakan-akan kita terpisah dengan generasi yang kita bahas, tidak. Belajar kisah itu, sirah itu agar kita bisa nyambung Pak. Apa yang terjadi di waktu dulu biar nyambung kepada generasi saat ini gitu loh. Karena at-tarikh yu'idu nafsah. Sejarah pasti mengulang dirinya. Sejarah pasti akan berulang gitu. Ya, nah maka penting. Nah, jadi yang kita bahas Pak buku-buku Ahlus Sunnah Pak ya. Hati-hati karena memang orang-orang Syiah juga menulis buku tentang sirah dan juga sirah sahabat yang bahaya sekali itu. Ya, kalau tidak kenal kita akan membaca yang salah, itu kan pengaruh kepada pemikiran kita. Ini ada 4 jilid Pak diterjemah. Buku ini diterjemah 4 jilid. Kita akan bahas insyaallah ya, lengkap nanti. Ini lengkap sekali. Ini terjemahnya sudah ada dijual, nanti bisa dicari ini Pak ya. Nanti bisa dibantu kawan-kawan nanti ya. Tentang buku ini ada lengkap sekali, detail sekali buku ini, dibahas kurang lebih 120 sahabat. Ya, 120 sahabat lengkap dengan hikmah pelajarannya. Ini buku yang jadi referensi di Timur Tengah saat ini Pak, tentang sirah sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua juga ada buku yang berjudul 60 sahabat di sekitar Rasulullah, itu karangan Syekh Khalid Muhammad Khalid. Itu juga bagus, silakan dibaca. 60 sahabat Nabi. Ada juga buku judulnya Suwar min Hayatis Sahabah. Gambaran sosok para sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, karangan Syekh Dr. Abdurrahman Ra'fat Al-Basha. Itu buku-buku yang bagus. Jadi silakan dicari, hati-hati saja jangan sampai baca buku orang Syiah karena akan berbeda, akan jauh sekali. Justru kita mengkaji ini untuk membentengi diri dari penyimpangan mereka seperti itu. Itu Pak ya. Jadi kita pakai buku ini nanti Pak insyaallah, mengkaji buku Ashabur Rasul karangan Syekh Mahmud Al-Misri gitu ya. Ini buku bagus sekali, kitab yang bagus. Allah a'lam bishawab. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.